terima kasih pemirsa, masih di program Halo Palembang dan kita masih ngobrol dengan Bapak Boni Syafrian, ini selaku Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Kita masih bahas topik ini seputar dampak dari kabut asap ini banyak nian, terutama ini dampaknya terhadap dunia pendidikan di Sumsel, khususnya di Kota Palembang. Nah, kalau tadi di awal sudah dijelaskan juga Pak ini dari Dinas Pendidikan Dewe itu sudah ada surat edaran untuk ke sekolah-sekolah Dewe ini mengenai kualitas udara dan juga kalau saya sudah semakin parah itu bisa sampai diliburkan atau belajar di rumah. Nah, ini kita pengen tahu juga mungkin poin-poin apa sih Pak yang diunjukkan untuk pihak sekolah dari dinas pendidikan mengenai bahaya kabut asap ini Pak. Iya, kita kan surat edaran itu dikeluarkan dilandasi karena memang kondisi asap kita yang di Sumatera Selatan lah pada khususnya, sehingga kalau itu dari tahap-tahap tertentu, mulai tahap ringan, anak-anak bisa pakai masker. Kalau memang sudah anak-anak belajar di ruangan, tidak belajar di luar ruangan, di dalam ruangan. Kalau memang sudah meningkat lagi ya anak-anak juga sudah harus belajar di rumah itu kan. Nah, itu juga kita sudah buat edaran yang harus dilakukan oleh sekolah masing-masing. Kita juga berkaca kepada beberapa tahun yang lalu, kalau kita bandingkan di 2015 mungkin lebih parah kan. Tapi sekarang saya katakan lagi mungkin mudah-mudahan tidak semakin parah. Tapi hari ini saya katakan memang itu lebih parah lagi. Jadi kalau memang silakan sekolah berkoordinasi, saya katakan lagi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menanyakan ke tingkat polusi yang ada di sekarang ini. Kalau dia sampai tidak sehat, berbahaya, saya pikir anak-anak harus belajar di rumah. Berarti sudah banyak ketentuan-ketentuan dan surat edaran. Ya, dari edaran ini sudah jelas sudah Dinas jelas. Pendidikan Sumatera Selatan. Untuk sejauh ini Pak, sudah ada Pak laporan-laporan untuk terkait dengan sekolah yang tidak ngegubris dengan surat edaran ini? Sebagian besar mereka mengundurkan sekarang ini, mengundurkan jam. Tapi saya belum melihat, belum ada mungkin laporannya. Mungkin sudah ada laporan apakah mereka belajar di rumah, belum. Tapi mungkin setelahnya akan saya cek lagi, karena saya katakan hari ini nampaknya semakin parah khusus Kota Palembang ya, karena kita tinggal di Palembang. Saya akan cek lagi apakah memang ada sekolah yang membuat edaran anak-anak siswa sekolah di rumah. Tadi sebetulnya saya ketemu juga dengan beberapa sekolah, karena kebetulan anak saya juga ada yang bersekolah gitu kan. Saya sempat dialog sebentar dengan beberapa gurunya. Saya katakan tolong dikomunikasikan lagi dengan kepala sekolah. Kalau memang ini sudah berbahaya ya dikasih edaran anak siswa. Berarti belum ada laporan untuk sekolah yang mungkin sudah ada ya. Belum ada ya Pak ya. Kita harapkan sekolah sudah tahu semua, tapi sekolah karena kita lihat media sosial kan sekali buat edaran kan sudah langsung tahu semua melalui menyebar. Nah, ini pecah yang kita obrolkan tadi pas jeda iklan, untuk negara tetangga pun Malaysia dan Singapura itu sudah melibur ke para siswanya, yang mereka yang sudah sangat peduli dan aware terhadap kesehatan ya Pak ya. Kita harapkan juga pemerintah provinsi kita dan juga kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan juga khususnya di Kota Palembang ini memang sangat peduli dengan kesehatan. Apalagi para pelajar tadi kalau memang sudah statusnya memang berbahaya, itu kita harapkan memang sementara belajar di rumah dahulu nih pelajarnya tadi. Nah, ini Pak, kita juga pengen tahu ada koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak lain, instansi lain mengenai bahaya kabut asap ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak koordinasinya? Iya, kita juga kemarin juga sudah kita koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup. Kalau provinsi kan ada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tentang asap. Sudah sampai sejauh mana, karena kan kita dari sisi kita kan secara legal formal kan Badan Lingkungan Hidup punya kewenangan untuk mengeluarkan itu. Walaupun kita punya perbandingan, saya katakan kita punya perbandingan, kita bisa melihat di papan pengumuman yang dibuat oleh kementerian di Simpang 5, kita juga bisa melalui media sosial. Saya katakan paling tidak ada tiga aplikasi yang bisa kita unduh, kita bisa lihat dan bisa kita bandingkan lah seperti apa polusi yang sudah ada di Sumatera Selatan. Nah, itu nanti biar sekolah mengambil kesimpulan masing-masing terhadap wilayah masing-masing tadi. Jadi mudah-mudahan sudah koordinasi. Saya katakan koordinasi dengan lingkungan hidup. Kemudian kemarin juga ada beberapa teman dari dinas lain juga sudah menyatakan gimana anak-anak diliburkan atau tidak. Saya informasikan anak-anak tetap istilah liburkan, mungkin dinas provinsi di pendidikan provinsi tidak ada istilah liburkan, tapi anak-anak belajar di rumah. Untuk mencapai target 34 sampai 36 minggu itu anak tuh harus belajar, ada pembelajaran di sekolah gitu kan. Yang sisanya lagi kan bisa anak-anak kan ada libur
cuti bersama, ada libur semester, ada libur akhir tahun, libur keagamaan gitu kan. Jadi sisanya seperti itu. Tapi kita tetap target kita 34 sampai 38 minggu harus Dan terpenuhi. target itu harus terpenuhi Harus ke depannya, terpenuhi, Pak. ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngobrolin tentang kabut asap nih, Pak, untuk sekolah SMA atau SMK sendiri di Sumatera Selatan itu kan tidak seluruhnya, Pak ya, tidak seluruhnya yang punya edaran untuk mengurangi jam pelajaran atau meliburkan jam pelajaran. Tapi ada enggak, Pak, bakal ada surat edaran yang harus untuk seluruh SMA mewajibkan belajar dari rumah, para pelajar belajar dari Bisa rumah. jadi mungkin kita akan kalau diperlukan kita akan komunikasikan dengan pimpinan kita, kalau diperlukan kita akan buat edaran yang lebih spesifik Iya, mungkin betul. misalkan tadi mungkinnya lebih spesifik kalau memang kondisi sudah tidak sehat dan sangat berbahaya, anak-anak harus belajar di rumah. Seperti itu kan bahasanya kan gitu. Karena kemarin kita buat tanggal 10 kemarin kan kondisinya sudah masih agak sedikit berbahaya gitu kan. Nah, kalau kita seperti sampaikan ya mungkin saya pikir juga kita ke arah sana juga nanti. Jadi Akan ada kemungkinan akan lah, Pak, ada ya? kemungkinan besar kita akan buat semacam edaran yang lebih spesifik lagi. Kalau sudah dalam tahap tidak sehat atau berbahaya, anak-anak harus belajar di rumah. Itu disampaikan. Negara tetangga juga sudah ada yang meliburkan rupanya. Iya benar. Tadi kita ngobrol pas ada iklan ya Pak ya, negara tetangga Jadi, yang ternyata lebih peduli terhadap kesehatan ini sudah meliburkan. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang kesehatan nih, Cak Dedes, sudah ada belum sih para siswa ini yang sudah ngelapor ke bahwa ada siswa yang terkena ISPA atau dan lain-lain gitu? Kalau dari secara spesifik tidak, tapi kalau kita baca laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Ibu Lesti beberapa waktu yang lalu dalam satu rapat itu sudah katanya ada, tapi penduduk ya ada 22.000 yang sudah kena ISPA gitu kan. Saya pikir di antara 20.000 pasti ada pelajar kan. 22.000 itu di seluruh Sumsel ya? Sumsel ya, itu data sekitar 1 minggu yang lalu. Oke. Dalam satu rapat saya kebetulan ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Pak Sekda gitu kan. Ya, itu saya cuma berasumsi ada berapa persentase pelajar ada di situ kan ya, ada pelajar. Artinya sudah ada kena juga pasti, sudah ada yang kena. Oke, baik. Nah, ini pastinya serunya kita ngobrolin dampak dari kabut asap terhadap dunia pendidikan dan juga para pelajar ini Pak Ye. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya ke, tapi sayangnya ini mungkin terakhir nih Bapak. Silakan ini mungkin target ke depan dan juga himbauannya juga untuk masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini seperti apa untuk dunia pendidikan dewe dampak dari kabut asap ini, mungkin silakan Pak. Kami berharap kepada siswa, orang tua wali, mungkin wali murid agar saat ini paling tidak kalau anaknya masih pergi ke sekolah dapat menggunakan masker yang baik untuk menutup hidung dan mulutnya untuk agar tidak kena dampak yang tidak baik terhadap kabut asap ini. Kemudian kita juga keharapan kepada sekolah juga tetap hari ke hari mengevaluasi asap, bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Kalau memang sudah dalam tahap tidak sehat, berbahaya, mungkin ada lebih baik anak-anak belajar di rumah. Saya pikir seperti itu. Kita juga berharap dengan dampak ini juga jadi pembelajaran bagi kita juga. Kita harus sudah memikir bagaimana ke depan proses belajar mengajar kalau ini terjadi lagi. Saya katakan kita tidak bisa menolak teknologi. Tahun depan ke depan mungkin pembelajaran berbasis teknologi yang sudah ada sekarang mungkin akan jauh lebih berkembang lagi, dan ini juga harus kita pikirkan juga. Baik. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya pagi ini. Terima kasih, Terima Mbak kasih Dedes. sudah berbincang-bincang. Ini menarik banget nih ya. Sayang banget kita cuma 1 jam kurang Benar. lebih. Tapi kita harus pamit nih, Cak Dedes. Itu dia. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Boni Syafrian ini selaku Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, dan juga kita harapkan juga ini pihak sekolah juga bisa peran aktif ini untuk kebijakan yang sudah diedar oleh pihak Dinas Pendidikan untuk cepat sampai keputusan. Kalaupun memang butuh libur ya sudah dilibur kembali. Ini pasti ditunggu-tunggu ya kembali untuk para pelajar. Tapi kita harapkan juga untuk belajar jangan tetap tidak tertinggal karena kita bisa akses dari gadget ya kan, belajar materi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Boni. Terima kasih juga untuk pemirsa Pal TV sudah nyaksikan program Halo Palembang sejam ke belakang, dan pastinya terus saksikan Halo Palembang setiap pagi dari jam 8 merapat ke jam 9. Akhir kata aku Cak Dedes. Benar, aku BCSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.